sekali kami ajarkan minum pun nggak ada. Cuma sedikit gerimis. Kami kan ada pakai kayu sapu lidi. Disambung pakai kayu kan. Air terjun yang sebelah sini kita berdiri begini tangannya. Pokoknya sampai anak-anak kecil aja yang bayi-bayi kasih minum air ini pakai sari. Dapat cepatlah diuruskan rumah kami. Cobalah biar angin-angin kami malam-malam sini. Gak ada pencarian kami lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawan-kawan, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air. Tahun baru selalu datang membawa satu pertanyaan yang sederhana, namun sering kita hindari dengan kesibukan. Apa yang sesungguhnya berubah selain angka di kalender? Bagi banyak saudara kita, pergantian tahun ini tidak datang dalam keadaan lapang. Ia hadir di tengah rumah yang belum selesai dibenahi, di tengah jalan yang masih terputus, di tengah keluarga yang masih mencari kepastian tentang hari esok. Karena itu, saya tidak ingin membuka tahun ini dengan pidato yang manis. Saya ingin memulai dengan kejujuran. Bahwa bencana menguji lebih dari sekedar ketahanan alam. Ia menguji ketahanan negara, mengukur daya tahan sistem, dan yang paling dalam menguji nurani kita bersama. Sebagai anggota DPR, lebih-lebih sebagai pimpinan Komisi 2 DPR RI, saya merasakan satu hal yang makin jelas. Ketika bencana datang, yang pertama kali ditagih rakyat bukanlah retorika. Yang ditagih adalah kehadiran negara dalam bentuk yang paling nyata. Hadirnya negara itu apa? Hadirnya negara itu ketika bantuan tiba tepat sasaran. Ketika datanya rapi dan bisa dipertanggungjawabkan. Hadirnya negara ketika layanan dasar tetap berjalan. Meskipun kantor pemerintahan ikut terdampak. Hadirnya negara ketika birokrasi tidak saling lempar kewenangan, tetapi cepat mengambil keputusan. Ketika pemimpin daerah tidak merasa sendirian karena pusat dan daerah bekerja seperti satu tubuh. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku, bencana sering membuka hal-hal yang selama ini tersembunyi. Tata kelola yang lambat, prosedur yang berlapis, tapi minim empati. Data yang tidak sinkron, sehingga yang paling membutuhkan justru tercecer. Bantuan yang kadang lebih cepat bergerak karena sorotan, bukan semata karena urgensi. Pada momen seperti inilah tahun baru layak kita jadikan ruang refleksi yang jujur. Refleksi yang berangkat dari kesadaran pribadi. Lalu menyentuh
cara institusi dan sistem bekerja melayani masyarakat. Saya pun bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya sudah cukup mendengar atau terlalu sering berbicara? Apakah saya sudah cukup turun atau terlalu sering menilai dari jauh? Apakah kebijakan yang kami rumuskan benar-benar mempermudah urusan rakyat atau justru tanpa sadar menambah beban? Karena niat baik bisa kehilangan makna jika sistemnya tidak dirancang untuk situasi krisis. Dan bencana tidak pernah menunggu kita siap. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku, di tengah berbagai ujian ini saya ingin menyampaikan penghargaan yang jujur dan proporsional kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan tentunya seluruh jajaran pemerintahan yang sedang bekerja di medan yang tidak mudah. Dalam situasi yang penuh keterbatasan, tekanan, dan ekspektasi besar dari rakyat, upaya untuk memastikan negara tetap hadir adalah pekerjaan yang menuntut keberanian, pekerjaan yang menuntut kesabaran, dan kesediaan untuk terus berbenah. Saya juga ingin menyampaikan penghormatan kepada jajaran TNI dan Polri, baik di tingkat pimpinan maupun tingkat personel di lapangan yang bekerja dalam kondisi yang penuh tantangan di berbagai wilayah terdampak. Mereka turut membuka akses, membantu evakuasi, menjaga keamanan, serta mendampingi warga di tengah kondisi yang serba terbatas. Kehadiran dan kerja berjenjang inilah yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan ruang aman bagi masyarakat di tengah masa pemulihan. Saya juga mencermati kerja berbagai unsur penanggulangan bencana, termasuk BNPB dan perangkatnya di pusat maupun di daerah. Di tengah kritik, keterbatasan, dan sorotan publik yang keras, ada upaya-upaya yang terus berjalan di lapangan. Pekerjaan ini tidak selalu rapi, tidak selalu sempurna, tetapi tetap penting untuk dijaga agar koordinasi, bantuan, dan pemulihan tidak berhenti di tengah jalan. Dan di titik-titik paling sunyi dari peta bantuan, saya melihat wajah Indonesia yang paling jujur, warga yang datang tanpa sorotan, relawan yang menembus akses terputus dengan langkah seadanya, tenaga medis, aparat desa, tokoh agama, komunitas, hingga ibu-ibu dapur umum yang bekerja dari pagi sampai malam. Gerakan saling menolong itulah lahir secara alami. Ia tumbuh dari kedekatan antar manusia dan kebiasaan menjaga satu sama lain. Dari ingatan kolektif bahwa dalam situasi genting, keselamatan bersama menjadi urusan bersama. Gotong royong seperti inilah yang menjaga kehidupan tetap berjalan di tengah keterbatasan. Ia tidak riuh, tidak menuntut pengakuan, namun nyata dirasakan oleh mereka yang paling membutuhkan.
Dari sana kita belajar bahwa kekuatan sosial bangsa ini adalah denyut solidaritas yang terus menghidupkan kemanusiaan. Bahkan saat keadaan belum sepenuhnya pulih. Saya juga mencatat dengan penuh hormat gerakan kepedulian masyarakat yang mengalir melalui berbagai inisiatif penggalangan dana secara sukarela, crowdfunding yang lahir dari empati, kepedulian, dan rasa senasib ini telah membantu meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Sekaligus menjadi penumpang penting bagi kerja-kerja pemulihan bersama. Di sana tampak jelas bahwa solidaritas warga menjadi energi yang memperkuat upaya negara. Dalam semangat yang sama, saya menyampaikan apresiasi atas langkah-langkah kemanusiaan yang digalang oleh PDI Perjuangan melalui Baguna, Badan Penanggulangan Bencana Partai, yang bergerak sesuai arahan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri, agar selalu berada di barisan dalam merawat kehidupan, menguatkan yang terluka, dan memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian. Saya juga menghargai kepedulian dan bantuan kemanusiaan yang datang dari partai-partai politik lainnya. Di saat-saat seperti inilah kemanusiaan seharusnya menjadi bahasa bersama yang melampaui sekat-sekat politik. Kawan-kawan, optimisme tumbuh dari keberanian untuk menatap kenyataan apa adanya. Dari kesedihan mengakui masalah, memahami penderitaan, lalu bekerja dengan sabar untuk memperbaikinya. Optimisme juga berarti keberanian untuk berkata, tahun ini, tahun 2026, kita harus lebih cepat, lebih rapi, dan lebih manusiawi. Ruang kerja di Komisi 2 DPR RI sering terdengar teknis, administratif, kependudukan, aparatur sipil negara, pemerintah daerah, reformasi birokrasi, pemilu, dan demokrasi lokal. Namun justru disitulah jantung pelayanan publik berdenyut. Saat bencana, urusan yang tanpa administratif tiba-tiba menentukan hidup orang banyak. NIK yang bermasalah bisa membuat bantuan salah alamat. Data yang tak terbarui membuat yang rentan tertinggal. Koordinasi yang tersendat memperlambat penanganan. Birokrasi yang bekerja tanpa rasa membuat rakyat merasa ditinggalkan. Karena itu, semangat baru yang saya ajak hari ini adalah kesungguhan membenahi fondasi. Fondasi yang membuat kita tidak selalu tergesa bereaksi saat krisis datang, tetapi cukup siap karena kerja-kerja dasar sudah lebih dahulu diperkuat. Fondasi itu dimulai dari kejujuran data. Data yang sungguh dipakai sebagai alat melayani, memberi arah, dan menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Fondasi itu tumbuh dari aparatur yang terbiasa bekerja dalam situasi genting
dengan kesiapan, empati, dan tanggung jawab yang teruji. Dan di atas semua itu, fondasi integritas. Kawan-kawan, bencana tidak pernah memilih korban berdasarkan pilihan politik. Air tidak bertanya siapa yang kita dukung. Tanah tidak membedakan suku, agama, atau status. Maka negara juga tidak boleh memilih siapa yang ditolong. Tidak boleh ada pelayanan yang cepat karena kedekatan dan lambat karena keterbatasan akses. Kita semua tahu tidak ada sistem yang langsung utuh. Yang menentukan adalah kesediaan untuk menjaga niat tetap lurus sambil dengan sabar dan konsisten membenahi cara kita bekerja melayani rakyat. Tahun ini, tahun 2026, saya ingin kita merawat satu keberanian yang sering hilang dalam birokrasi. Keberanian untuk bertanggung jawab. Yang lambat kita perbaiki. Yang salah kita akui. Yang bocor kita tutup. Yang menyimpang kita tindak. Karena rakyat tidak menuntut pemimpin yang selalu benar. Rakyat membutuhkan pemimpin yang tidak lari dari masalah. Kawan-kawan dan saudara-saudaraku, di tengah bencana kita kembali diingatkan bahwa kekuatan sering lahir dari ketahanan yang sunyi. Dari mereka yang bertahan, saling menumpang, dan terus bergerak meski tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri. Semangat baru tidak tumbuh dari lupa pada luka. Ia tumbuh dari keberanian untuk menatap luka itu dengan jujur, lalu melangkah tanpa membiarkannya mengikat masa depan. Tahun baru ini, mari kita hidupkan kembali 3 hal. Kepekaan agar kebijakan tetap dekat dengan realitas warga. Kedisiplinan agar sistem tidak runtuh saat diuji. Dan ketulusan agar kekuasaan tidak menjauhkan kita dari kemanusiaan. Jika 3 hal ini hidup, optimisme tidak berhenti sebagai kata. Ia menjelma menjadi gerak. Kawan-kawan, mari kita mulai tahun ini dengan hal yang sederhana namun menentukan. Lebih cepat mendengar, lebih berani memperbaiki, lebih konsisten mengawal pelayanan publik, lebih sungguh-sungguh memastikan negara hadir sampai ke titik paling jauh. Jika rakyat mampu bertahan di tengah bencana, maka negara harus bekerja lebih baik dari biasanya. Jika rakyat mampu bangkit dari puing, maka kita pun harus berani bangkit dari kebiasaan yang tidak lagi relevan. Dan jika tahun baru ini datang membawa ujian, mari kita jawab dengan kerja yang lebih jernih, lebih adil, dan
lebih nyata. Semangat baru, harapan baru. Selamat tahun 2026. Mari kita wujudkan impian kita untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Merdeka!